Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, mengenal Allah adalah merupakan sumber kebahagiaan. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala menimbulkan berbagai macam sifat-sifat yang mulia, di antaranya sifat sabar menghadapi berbagai macam bencana, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenali Allah Subhanahu wa taala berkonsekuensi kepada sebuah perkara yang besar dan agung, yang merupakan tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru manusia agar hanya beribadah kepada Allah saja. Allah menurunkan kitab-kitab suci berupa Al-Quran dan yang lainnya untuk menjelaskan tentang siapa pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa hak-hak Allah, apa perintah-perintah Allah, apa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak sekalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka Allah juga yang berhak untuk disembah. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena Allah lah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Dengan air hujan itu Allah turunkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan untuk Allah dalam keadaan kalian tahu bahwa yang memberikan kalian rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, kita hidup di dunia tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka kenalilah Allah dengan namanya dan sifat-sifatnya yang luar biasa sempurna. Kenalilah Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah akan siksa-siksanya yang keras. Kenalilah Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang mencintai Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kenalilah Allah agar kita senantiasa mengharapkan ridha Allah semata. Di saat ketika kita diberikan oleh Allah bencana, ujian, cobaan, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita berharap akan ridha Allah. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajat kita. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sayang kepada hamba-hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Terkadang Allah menyayangi hambanya dengan cara menyusahkan mereka. Karena dengan kesusahan itu si hamba mendapatkan peringatan
dan mengambil pelajaran. Allah menyayangi seorang hamba terkadang dengan diberikan ujian dan musibah. Allah Ta'ala sayang kepada hamba dengan memberikan bencana. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah berikan musibah kepadanya. Berarti orang yang ditimpa musibah, apakah berarti Allah murka kepadanya? Belum tentu. Terkadang, dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi hadisnya, orang yang diberikan musibah ternyata karena Allah sayang kepadanya, karena Allah menginginkan kebaikan untuknya. Karena Allah menginginkan kebaikan untuknya, Allah berikan dia musibah. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji dia. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Namun yang terpenting kita ingat selalu, saudaraku, bahwa kita semua hamba Allah. Semua kita makhluk Allah yang harus senantiasa yang pertama beribadah kepada Allah dan tunduk serta patuh dengan perintah-perintahnya. Ingat saudaraku, dunia adalah negeri yang fana. Kesenangannya akan segera hancur. Kenikmatannya tak akan pernah kekal. Kita semua pasti akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Maka kewajiban kita kenali Allah, patuhi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mematuhi Allah, dengan mengenali Allah, Allah akan berikan kepada kita berbagai macam pertolongannya. Dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Musibah dan bencana yang Allah timpakan kepada sebagian hamba-hambanya, di balik itu semua ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Musibah dan bencana yang Allah berikan kepada kaum muslimin terutama adalah merupakan penggugur dosa dia dan mengangkat derajatnya. Maka kalau kita kenal Allah, bahwa Allah sayang kepada hambanya, ketika kita diberikan musibah, insya Allah kita tidak akan putus asa, Pak. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan terus kepada kita nikmatnya, ketika Allah mengambil sedikit nikmatnya dari kita, kita tidak melupakan nikmat yang banyak kepada kita. Sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudara-saudaraku sekalian, kenalilah Allah. Dengan mengenal Allah, kita tahu apa hak Allah yang paling besar dan paling agung. Hak Allah yang paling besar adalah untuk kita mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, saudaraku. Allah tidak ridha untuk disekutukan. Allah tidak ridha kita manusia untuk berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan amalanmu. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kita menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam ibadah. Ketahuilah saudaraku sekalian, ibadah hanya untuk Allah saja. Doa kita hanya kepada Allah. Salat kita hanya untuk Allah. Demikian pula berharap kita hanya kepada Allah. Kita gantungkan pengharapan kepada Allah saja.
Demikian pula semua ibadah seperti menyembelih. Orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah, ia telah berbuat syirik besar. Orang yang mengadakan persembahan kepada selain Allah, ia telah mempersekutukan Allah dan Allah tidak ridha itu. Ketahuilah saudaraku, kesyirikan itu sumber malapetaka. Lihatlah kaumnya Nabi Nuh, bagaimana Allah menimpakan kepada mereka adab akibat kesyirikan mereka. Lihatlah kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh, dan kaumnya para nabi terdahulu yang Allah hancurkan akibat daripada mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan selama-lamanya tak akan pernah diridhai oleh Allah. Kesyirikan selama-lamanya pasti akan mendatangkan malapetaka untuk kehidupan manusia. Petaka yang paling besar adalah ketika kita jatuh kepada kesyirikan, lalu kita menganggap bahwa syirik itu sesuatu yang lumrah biasa saja. Petaka yang besar itu ketika kita menganggap bahwa syirik itu tidak akan memberikan dampak apa-apa dalam hidup kita. Sebagian orang berkata, itu cuma adat saja. Itu cuma sebatas kebiasaan saja. Padahal itu jelas kesyirikan dan Allah tidak ridho. Maka ya akhwat Islam, kalau kita terus berbuat syirik dengan alasan apapun tidak dibenarkan oleh Allah. Kalau kita tetap saja berbuat syirik, maka jangan salahkan bila Allah berbuat dengan keadilannya, memberikan kepada kita sesuatu yang mungkin lebih mengerikan dari yang ada. Maka tinggalkanlah kesyirikan, saudaraku sekalian. Demi Allah, kesyirikan dosa yang terbesar di muka bumi ini. Tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Allah berfirman, inna syirka la dhulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar, saudaraku sekalian. Sebaliknya tauhid adalah sumber keamanan. Orang yang mentauhidkan Allah, pasti Allah berikan keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, bagi mereka keamanan, kata Allah, dan mereka mendapatkan hidayah. Lihat, Allah mengatakan bahwa orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, Allah berikan kepada mereka keamanan di dunia dan akhirat. Dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat itu menunjukkan bila kita mencampuri iman kita dengan kesyirikan, kita tidak akan diberikan oleh Allah keamanan, saudaraku sekalian. Maka tinggalkan berbagai macam praktek-praktek kesyirikan. Berapa banyak kesyirikan itu terkadang banyak dilakukan oleh banyak di antara kita. Ada orang yang memberikan sesaji-sesaji untuk laut, sesaji untuk gunung, sesaji berupa kambing, ayam, dan yang lainnya. Padahal itu hakikatnya mengadakan persembahan untuk para setan, bukan untuk Allah sama sekali. Allah tidak butuh makan dan minum. Allah tidak membutuhkan rezeki dari manusia. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Lihat. Lalu Allah mengatakan apa? Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula aku berharap mereka memberikan makan kepadaku, karena Allah tidak butuh itu semuanya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan rezeki dan Allah yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Bapak sekalian, jadilah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah untuk memaksiatinya. Karena kemaksiatan itu, Pak, selamanya pasti mendatangkan kesialan, Pak. Selamanya kemaksiatan selalu mendatangkan kesialan demi kesialan dalam hidup kita.
Bapak sekalian, sesungguhnya seorang hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hamba-hamba yang benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kemahabesaran Allah. Lihatlah bagaimana Allah yang maha kuat lagi maha dahsyat. Siapapun manusia tak akan pernah bisa menolak apabila Allah telah menurunkan siksanya ataupun sanksinya atau hukumannya ataupun yang lainnya. Siapa manusia yang sampai detik ini, Pak, mampu menciptakan sesuatu yang disebut dengan anti gempa? Tidak ada. Di Jepang, mereka membuat bangunan anti gempa. Ternyata Allah timpakan gempa, hancur. Lebih parah. Karena Allah yang memilikinya, Allah maha kuat. Dan kekuatan Allah tidak bisa dilawan oleh manusia. Kekuatan Allah hanya bisa dilawan dengan cara taubat kepada Allah. Maka dari itulah kewajiban kita, wahai ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian, banyak-banyak istighfar kita kepada Allah, banyak taubat kepada Allah. Buang kesombongan kita kepada Allah. Sadari bahwa kita ini hamba Allah. Kita lemah. Kita butuh kepada karunia-Nya. Kita butuh kepada rezekinya. Buanglah kesombongan di hati kita, saudaraku sekalian. Yakinlah bahwa kalau kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, Allah pasti gantikan. Allah gantikan sesuatu yang kepedihan itu menjadi kesenangan. Saya yakin, Pak, kaum muslimin di Palu ini insya Allah sedang diberikan oleh Allah kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka musibah tiada lain untuk menggugurkan dosa-dosanya. Namun tentunya jadikan ini sebagai pelajaran untuk kita semuanya, bahwasanya memaksiati Allah selamanya tidak akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Bahwasanya mempersekutukan Allah selamanya tidak akan mendatangkan keamanan dalam hidup. Maka setelah kita melihat kemahadahsyatannya Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bumi tersebut di tangannya dengan kekuatannya yang dahsyat, yang tiba-tiba ia bergoyang, tiba-tiba ia berjalan, tiba-tiba ia diaduk. Sungguh di luar akal manusia. Setelah kita melihat seperti itu, bagaimana maha dahsyatnya Allah, maka hendaknya kita menjadi hamba yang takut kepadanya, yang tunduk kepadanya, yang patuh kepadanya, yang senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dengan seperti itu insya Allah, Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman, kesusahan dengan kemudahan. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji untuk siapa? Untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan di muka bumi sebagaimana Allah memberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan agama mereka di atas muka bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Kapan itu? Ya'budunani, di saat mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin ketika diingatkan oleh Allah dengan bencana dan musibah, ia segera kembali kepada Allah. Bukan semakin jauh dari Allah, bukan semakin lari dari Allah, bukan. Seorang mukmin ketika memberikan kepada kita peringatannya, maka kita pun menjadi Islam. Islam itu artinya apa? Menyerahkan diri kepada Allah, tunduk dan patuh dengan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah saudaraku sekalian,
Seorang mukmin ketika ditimpa bencana, yang pertama kali ia pertanyakan adalah dirinya sendiri. Seorang mukmin ketika ditimpa bencana, yang pertama kali disalahkan adalah dirinya sendiri, bukan menyalahkan Allah. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi hambanya sebesar biji sawi sekalipun juga. Wa ma dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun, kata Allah. Allah tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Maka seorang mukmin ketika ditimpa bencana, segera ia introspeksi diri, apa dosa saya? Segera ia istighfar kepada Allah, segera ia minta ampun kepada Allah. Kalau kita istighfar, kalau kita minta ampun, maka Allah pun akan tahan sanksinya kepada kita. Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah mengadab suatu kaum selama mereka masih istighfar kepadanya. Selama kita masih minta ampun kepada Allah, Allah akan tahan adab dari kita. Selama kita terus minta ampun kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dalam hidup kita. Ini dia Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Lalu kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, wahai kaumku, istighfar kalian, minta ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan kirimkan kepada kalian hujan yang lebat dan bermanfaat. Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Allah akan berikan pula kepada kalian kebun-kebun dan buah-buahan dan rezeki yang banyak. Ternyata Bapak sekalian, kalau kita banyak istighfar kepada Allah, Allah berikan kepada kita dua perkara. Kalau kita banyak istighfar kepada Allah, diberikan yang pertama, dibukakan pintu rezeki kepada kita. Rezeki dari langit dan bumi datang kepada kita kalau kita banyak istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah akan tahan siksanya dari kita selama kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah istighfar. Apabila Rasulullah SAW saja Bapak Ibu, yang beliau itu sudah dijamin masuk surga, Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang saja, terus istighfar kepada Allah, terus minta ampun kepada Allah, maka kita seharusnya sebanyak mungkin istighfar kepada Allah. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah, karena aku setiap harinya bertaubat dan istighfar itu 100 kali. Bayangkan, Rasulullah setiap hari istighfar 100 kali, taubat 100 kali, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Apatah kita jadinya ya akhwat Islam yang banyak berbuat dosa? Maka tentu lebih banyak lagi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sehingga dengan istighfar itu pun membukakan kepada kita pintu kebahagiaan. Saudara-saudaraku sekalian, orang yang senantiasa beriman kepada Allah, yang mengenal Allah, dia tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Musibah tidak membuat dia putus asa, tidak. Justru musibah menjadikan dia semakin bangkit kepada sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman, wala tai'asu innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan kalian merasa putus asa. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir saja. Orang yang beriman tidak mungkin putus asa kalau dia mengenal Allahnya benar. Karena dia tahu dan dia yakin rahmat Allah sangat luas sekali. Sebagaimana malaikat pemikul arash berdoa, alladzina yahmiluna al-arsh dalam surat Ghafir ayat 7.
alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Dan malaikat-malaikat pemikul arash. Bapak tahu bagaimana besarnya malaikat pemikul arash, Pak? Sebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Udzinali an uhaditsakum an malakin min hamalatil arash ma baina syahmati udunaihi ila atiqihi masirat 700 am." Kata Rasulullah, aku diizinkan oleh Allah menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arash, yaitu jarak antara daging telinganya ini yang di bawah ini sampai ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Itu malaikat yang terbesar yang Allah ciptakan, Pak. Ternyata malaikat pemikul aras tugasnya selain memikul aras apa, Pak? Allah mengatakan dalam ayat itu, dan malaikat-malaikat pemikul aras dan malaikat yang ada di sekitar aras, mereka senantiasa bertasbih memuji Rabb-Nya dan beriman kepadanya dan memohonkan untuk orang-orang yang beriman ampunan. Seraya mereka berdoa, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmat-Mu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan mengikuti jalan-Mu, dan pelihara mereka dari adab api neraka. Saudaraku sekalian, maka rahmat Allah sangat luas, saudaraku. Jangan karena musibah ini kemudian kita menjadi putus asa. Tidak. Seorang mukmin tak pernah mengenal putus asa dalam hidupnya. Ini ujian. Ujian ini harus dihadapi dengan penuh ketegaran. Namun tentunya ini menjadi sebuah peringatan agar kita senantiasa introspeksi diri, muhasabah terhadap diri kita. Kemudian setelah itu kita menjadi orang yang lebih baik lagi, yang selalu taat kepada Allah, menjauhi larangannya, senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kenalilah Allah. Demi Allah, tidak akan pernah merugi orang yang kenal Allah. Demi Allah, tidak akan pernah bersedih orang yang mengenal Allah. Orang yang kenal Allah, ketika sedih, ia akan hanya mengadu dan berkeluh kesah kepada Allah. Maka Allah pun segera memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, hidupnya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam inayah dan taufiknya. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak, doanya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, berharapnya pun hanya kepada Allah, cintanya karena Allah. Dia pun juga benar-benar merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, semoga yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat, menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah, yang setia kepada Allah, dan yakin bahwasannya Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Semoga Bapak sekalian, saudara-saudara kita yang meninggal dalam musibah ini mendapatkan ampunan dari Allah. Semoga mereka, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, terkena gempa ataupun tsunami, Allah angkat derajatnya di dalam surga. Mungkin mereka sekarang sudah mendahului kita ke dalam surga, Pak. Karena Allah sudah ampuni dosa-dosa mereka. Yang kita pikirkan nasib kita sekarang, kira-kira kita wafat di atas apa? Kita berharap mudah-mudahan kita wafat di atas husnul khotimah, Pak. Karena semua kita juga bakalan menyusul mereka kok. Sekarang kita selamat, tapi tetap saja kita tidak akan selamat dari yang namanya kematian. Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan apa? Merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan meninggal dunia. Ya. Saudara-saudara kita banyak yang meninggal, insya Allah mudah-mudahan itu sebagai penggugur dosa-dosa mereka, Pak. Allah sudah ampuni dosa mereka, Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya. Nah sekarang yang masih hidup nih, yang selamat nih,
Kira-kira kita wafatnya husnul khotimah apa enggak ya? Pikirkan baik-baik. Mari kita perbaiki diri. Mari kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bertakwa kepada Allah. Kita perbaiki lagi masyarakat kita. Kita bangun lagi dengan yang lebih baik. Jangan putus asa. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak dan Ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bergeser Pak, jangan di Digeser depan Pak, speaker. jangan di hadapan itu speaker. Ya, silakan. Saya Makmur dari Kelurahan Gunung Balai. Ya, Saya ingin tanyakan, apakah orang bersabar atas musibah yang menimpakannya bisa menggugurkan dosa-dosanya? Itu saja pertanyaan saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah berfirman, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira untuk orang yang sabar itu, kata Allah. Siapa dia? Alladzina idza asabatum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami pun akan kembali kepada Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim warahmah. Mereka orang-orang yang sabar itu diberikan oleh Allah pujian dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Lihat Pak, orang yang sabar itu bukan cuma diampuni dosanya Pak, dipuji oleh Allah, diberikan rahmat dan kasih sayangnya, dan mereka diberikan hidayah. Sabar Pak. Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maksudnya bersama itu apa? Kata para ulama, bersama dengan pertolongannya, dengan taufiknya, dengan inayahnya, dengan bantuannya. Kalau kita sabar, Allah pasti tolong kita, Allah bantu kita, Allah berikan dengan yang lebih 2 kali lipat daripada musibah yang menimpa kita Pak, insya Allah. Jangan khawatir. Maka dari itu Pak, kesabaran di dunia ini tidak akan pernah ada sia-sianya. Sabar di dunia ini Pak, manfaatnya besar banget Pak. Ya, maka sabarlah sebentar di dunia dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita sabar, Allah berikan pahala yang besar. Allah gugurkan dosa-dosa kita, dan Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Kota Donggala. Saya Muhafizah dari Donggala. Ini saya tanyakan, apakah rencana ini ada kaitannya dengan Palu Nomoni yang diadakan Kota Palu? Barakallahu fiik. Iya, silakan Ustaz. Yang jelas Bu, yang harus kita pahami benar-benar, tidak mungkin Allah memberikan bencana tanpa sebab, nggak mungkin. Bumi itu milik siapa? Milik Allah. Bumi tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Mungkinkah Allah memberikan bencana tanpa sebab? Nggak mungkin. Kalau ada Pak polisi menangkap orang tanpa kesalahan, dihukum tanpa kesalahan, zolim nggak Pak? Zolim. Kalau Allah memberikan bencana tanpa ada sebab, tanpa ada kesalahan, Allah zolim dong. Allah menurunkan bencana pasti karena ada kesalahan. Ya. Dan sudah saya sebutkan tadi Pak, bahwa kesyirikan itu pasti akan menimbulkan bencana, pasti itu. Bapak baca Al-Quran, Ibu baca Al-Quran enggak?
Sudah saya berikan contoh juga tadi, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Lut, kaumnya para nabi itu, mereka mempersekutukan Allah. Nasibnya ya seperti itu. Mungkinkah kita katakan, yang menimpa kaum Nabi Nuh itu cuma fenomena alam saja? Tidak. Ketahuilah ibu, bapak, kesyirikan Allah benci dan tidak pernah ridhoi. Kalau memang di situ terdapat kesyirikan, bisa jadi itu sebabnya. Maka dari itulah Bapak sekalian, kalau kita diberikan bencana seperti ini, yang harus kita perhatikan yang pertama, kita harus mau introspeksi diri. Ada apa di balik semua ini? Kenapa? Lalu kemudian kita memperbaiki diri. Kalau memang ternyata ya kita sendiri, sebelum kita berpikir kepada orang lain, kita diri sendiri. Saya selama ini sudah berbuat syirik apa belum? Kalau memang ternyata saya berbuat syirik, istighfar kepada Allah. Kalau kita, alhamdulillah saya tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, saya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka alhamdulillah kebaikan. Maka dari itu kita berpikir bagaimana supaya Donggala, Palu menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan. Yang jelas Pak, Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali semua itu akibat dosa-dosa kalian juga. Itu semua pasti karena kesalahan kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Pak, ketika perang Uhud, kaum muslimin kalah loh Pak. Terbunuh 70 orang kaum muslimin, diantaranya paman Rasulullah SAW. Lalu Allah mengabadikan perang Uhud itu di dalam Al-Quran Pak. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman apa? Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Apakah ketika kalian kalah di perang Uhud, sementara kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar, lantas kalian berkata, kok kami bisa kalah ya di perang Uhud? Allah berfirman apa? Katakan, kekalahan itu akibat kesalahan kalian juga. Iya, Allah tidak mengatakan, karena di perang Uhud itu pasukan musuh lebih besar 3 kali lipat, enggak. Allah mengatakan kekalahan itu karena dosa kalian. Waktu itu Rasulullah menyuruh pasukan pemanah jangan turun menang atau kalah. Malah turun kalah. Akibat itu akhirnya ditimpa kekalahan. Itu waktu Rasulullah masih hidup Pak. Waktu di perang Hunain kaum muslimin kalah juga. Allah abadikan lagi oleh Allah dalam Al-Quran. Supaya diambil pelajarannya. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh kami telah menolong kalian di tempat yang banyak dan di perang Hunain. Ingatlah, di saat di perang Hunain itu kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Dan jumlah yang kalian yang banyak itu tidak ada manfaatnya sama sekali untuk kalian. Maka bumi yang luas menjadi sempit untuk kalian, lalu kalian pun tunggang langgang berlari ke belakang. Lihat Pak, di perang Hunain kaum muslimin kalah karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Bangga dengan jumlah yang banyak itu termasuk salah satu macam syirik kata para ulama. Syirik kecil. Bayangkan kalah di putaran pertama itu, kalah kaum muslimin. Setelah mereka taubat kepada Allah, istighfar, lalu Allah berikan kemenangan. Perhatikan Pak, di perang Uhud kalah karena menyelisih perintah Rasul. Di perang Hunain kalah karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Di zaman Umar bin Khattab, pernah Umar bin Khattab mengirim pasukan dengan di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ketika terjadi perang di atas jembatan, kalah kaum muslimin, banyak yang meninggal dunia. Apa kata Umar? Ini pasti kesalahan kaum muslimin ini, pasti akibat dosa mereka. Maka Umar langsung pergi
Lalu Umar memeriksa, oh rupanya mereka sholat tidak memperhatikan kelurusan shaf. Kata Umar apa? Gara-gara ini kalian kalah. Kalah karena tidak mau ngikutin perintah Rasul. Maka dari itulah apa? Musibah itu pasti akibat dosa-dosa manusia juga. Maka dari itu banyak istighfarlah kepada Allah. Jauhi kesyirikan, jauhi kemaksiatan. Tinggalkan semua kemaksiatan, perjudian, perzinahan, riba, itu semua mendatangkan adab dari Allah juga. Nah, jadi Ibu, jadi secara umum Bu, ya bahwa bencana itu semua akibat daripada dosa-dosa manusia. Maka dari itu setiap kita harus istighfar, minta ampun kepada Allah. Saya yakin, insya Allah kalau kita semua istighfar, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik. Asal kita tinggalkan kesyirikan, kita tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Muhammad Rizal dari Kelurahan Gunung Bali. Saya ingin bertanya sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu kenali Allah. Pertanyaan saya, bagaimana kita mengenal Allah dengan baik? Karena menurut istilahnya saya sebagai orang awam, karena mungkin saya tidak mengenal Allah dengan baik, maka ibadah yang saya lakukan itu tidak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang pernah saya baca, jika kita mengenal diri kita sendiri, insya Allah kita pasti mengenal Allah. Jika itu benar Ustadz, tolong dijelaskan apa maksudnya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Bapak dan Ibu-ibu, mengenal Allah itu dengan dua cara. Cara yang pertama dengan mengenal Allah dari Al-Quran dan hadis. Karena dalam Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya. Coba Bapak baca ayat kursi. Ayat kursi itu Allah sedang memperkenalkan dirinya. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri mengurus hamba-hambanya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak ditimpa oleh ngantuk, tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan manusia tidak bisa meliputi ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ya. Wala yauduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa lelah untuk menjaga langit dan bumi itu. Coba Pak baca ayat kursi, Bapak akan tahu dan kenal siapa Allah. Baca oleh Bapak surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ahad. Ahad, apa itu ahad? Satu-satunya zat yang berhak disembah, satu-satunya yang berhak dipertuhankan, satu-satunya yang berhak mendapatkan peribadatan. Berarti peribadatan kepada selain Allah tidak berhak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Apa itu as-samad? Samad itu tempat bergantung seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak memiliki tandingan yang sebanding dengan Allah.
Coba Pak baca surat Al-Ikhlas, kita akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba kita renungkan bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita mendapatkan dan merenungi perbuatan Allah, akan kita dapati Allah terpuji dalam semua perbuatannya. Karena perbuatan Allah tidak lepas dari ilmu dan keadilannya serta hikmah-hikmah yang begitu besar dan agung. Maliki yaumiddin, Raja hari pembalasan. Lihat, Allah Raja di hari pembalasan. Disebutkan dalam hadis, Allah nanti pada hari kiamat akan datang, di mana Allah melipat langit dan melipat bumi. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, aina mulukul ard. Akulah raja di hari ini. Mana itu raja-raja dunia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lihat Bapak sekalian, baca Al-Fatihah, kita akan dapat mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama untuk mengenal Allah yaitu dengan membaca Al-Qur'an dan hadis. Masalahnya Pak, kita suka baca Quran hadis enggak? Berapa banyak ayat yang kita baca setiap harinya? Sudah berapa ayat yang sudah kita tadaburi? Rajin-rajinlah kita mentadaburi Al-Qur'an, Pak. Kalau kita mentadaburi Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah, kita amalkan, insya Allah kita terbimbing hidup kita. Kita menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Cara yang kedua, mengenal Allah dengan melihat makhluk-makhluknya. Contoh misalnya, ketika kita melihat hujan turun, disitulah kita melihat sifat-sifat Allah. Allah turunkan hujan itu setetes demi setetes, tidak seperti kita menuangkan air dari ember. Bayangkan kalau hujan itu seperti ember yang dituangkan, hancur bumi Pak. Tapi Allah turunkan air setetes demi setetes supaya tidak menimbulkan kerusakan. Itu menunjukkan bukankah Allah maha lembut dan kasih sayang. Ketika Bapak melihat gempa yang luar biasa dahsyat, kita bisa mengenal bahwa Allah maha keras siksanya, maha kuat. Dan kekuatan Allah maha dahsyat. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan kekuatannya. Ketika Bapak melihat gunung berapi yang menyemburkan magma yang sangat panas, kita langsung ingat bahwasanya api neraka Allah sangat panas sekali, Pak. Dengan melihat makhluk-makhluknya, kita akan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Bapak melihat pemandangan yang indah. Dari situ kita tahu bahwa penciptanya pasti maha indah, Pak. Allah maha indah, pasti syariatnya indah, perbuatannya indah, perintahnya indah, larangannya indah. Nah, ini Bapak sekalian, kenali Allah. Kalau kita mengenal Allah, tujuannya untuk apa? Tujuan mengenal Allah itu supaya kita bisa mencintai Allah, Pak. Tujuan mengenal Allah supaya kita takut kepada Allah. Supaya kita berharap akan ridha Allah. Itu tujuan yang terbesar dari mengenal Allah Subhanahu. Sekarang kalau kita kenal Allah, tapi kok kita nggak ada rasa takut sama Allah, berarti kita belum kenal Allah. Kita sudah berusaha mengenal Allah, tapi kok saya lebih mencintai dunia saya daripada mencintai Allah. Berarti kita belum mengenal Allah. Orang yang kenal Allah itu Pak, lebih mencintai Allah dari segala-galanya. Orang yang kenal Allah itu Pak, lebih takut kepada Allah ya daripada kepada siapapun juga. Maka kalau kita sudah lebih mencintai Allah dari segala-galanya, di saat itulah kita menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah. Demikian. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Lupa. Oh, barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Itu bukan hadis ya Pak ya. Man arafa nafsahu arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Allah. Maksudnya apa ya? Maksudnya begini Pak. Kalau kita kenal diri kita, saya ini siapa sih? Manusia. Siapa yang menciptakan saya? Allah.
Siapa yang ngasih rezeki kepada saya? Allah. Saya butuh oksigen nggak? Butuh. Oksigen ini milik siapa? Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Saya butuh minum. Kok ada air? Air dari mana? Siapa yang menciptakannya? Allah. Ketika kita sadar, berarti saya hamba dong, makhluk. Apa sih tugas makhluk kepada penciptanya? Kalau kita sadar kita makhluk, kita hamba Allah, kita akan sadar apa tugas kita sebagai hamba Allah kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tidak mau beribadah kepada Allah itu orang lupa kalau dirinya hamba Allah. Kalau ada orang yang sombong dengan kekayaan, dengan kedudukannya, itu orang lupa kalau itu semua pemberian dari siapa? Dari Allah. Mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, semua diberikan sama Allah. Tahu-tahu dia sombong ya dengan kekayaannya itu. Ini berarti orang lupa kalau yang memberikan itu semua Allah. Tapi kalau dia tahu diri, ya, yang memberikan kecerdasan saya Allah, yang memberikan saya rumah, harta, kedudukan Allah. Jadi buat apa saya bersombong? Bukankah semua itu akan dipertanyakan oleh Allah nanti pada hari kiamat? Bukankah semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti pada hari kiamat? Insya Allah kalau orang yang kenal Allah itu nggak bakalan sombong, Pak. Dia akan tawadhu hidupnya. Dia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa? Karena dia mengenal dirinya, bahwa dirinya makhluk yang lemah. Ya, bayangkan Pak, kalau Allah tahan hujan 1 tahun aja, kira-kira gimana Pak? Hancur kan? Ya, kering kerontang, kehausan, bumi, semuanya. Berarti kita butuh hujan tidak Pak? Butuh. Kalau Allah Subhanahu wa taala Pak, ya, menahan jantung kita 5 menit aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Maka dari itulah kenalilah kita ini milik Allah, mata kita milik Allah, rambut kita semuanya milik Allah, jantung bergerak dengan perintah Allah, anggota tubuh kita pun juga milik Allah, dan Allah telah tentukan semuanya, rezeki-rezekinya dan yang lainnya. Demikian Pak, Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Rahayu dari Kelurahan Balik. Silakan Bu. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum ketika orang menyelenggarakan tahlilan dan memberi makan kepada orang-orang, apakah itu boleh atau tidak? Iya, ini adalah pertanyaan yang mungkin saat ini tidak bisa dijawab dulu, karena kita, ya, pembahasan kita sebahas yang berhubungan dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, baik. Memberikan kesempatan kepada ibu yang lain. Tema kita tentang kenalilah Allah, maka pertanyaannya seputar pembahasan tema kita. Bagaimana cara-cara untuk mengenal Allah dan sebagainya. Kami silakan ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yian dari Kelurahan Labuan Bajo. Pertama-tama saya ucapkan syukran jazakallah khairan katsiran. Biasanya Ustadz hanya kami lihat di Roja TV, tapi hari ini hadir untuk menyemangati kami yang terkena bencana di sini di Donggala. Pertanyaan saya adalah, temanya adalah mengenal Allah. Bagaimana pertanyaan yang baik ketika ada anak kecil yang baru bertumbuh bertanya tentang Allah? Karena biasanya ketika ada seorang ibu, seorang anak bertanya, "Bu, di mana Allah?" Kemudian ibunya menjawab, "Di langit." Tapi ketika dia lihat acara, kemudian di acara itu ada pangeran yang lagi duduk di singgasana, baru temanya ada langit. Jadi dia pikir ini Tuhannya. Jadi bagaimana jawaban terbaik yang kita berikan kepada seorang anak kecil ketika dia bertanya tentang Allah? Iya. Syukran jazakallah khairan katsiran Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Yang harus ibu pahamkan kepada anak, pertama, yakinkan kepada anak, nak, Allah itu tidak
tidak sama dengan makhluknya. Tidak mungkin sama Allah dengan makhluknya, nak. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tidak serupa dengan hambanya. Selalu ibu tanamkan itu kepada anak ibu. Yang kedua, tanamkan kepada anak ibu bahwa Allah itu tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Dan tidak boleh membayangkan Allah dengan pikiran kita. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Semua yang kita bayangkan dalam pikiran kita itu bukan Allah. Itu hanya sebatas bayangan yang tidak mungkin sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan kepada anak ibu, Allah tidak boleh dibayangkan oleh pikiran kita. Maka ketika anak ibu bertanya, di mana Allah? Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Bu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang anak wanita, Aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, maka anak wanita ini berkata, di langit. Man ana, siapa aku? Kata anak wanita ini, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Maka Rasulullah bersabda, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan ia karena ia seorang mukminah. Lihat, Rasulullah bertanya kepada anak wanita ini, budak sahaya wanita, di mana Allah? Lalu si budak ini menjawab, fis sama, di langit. Maka kalau anak ibu bertanya, di mana Allah? Jawab, Allah di langit, nak. Tapi jangan dibayangkan, karena Allah tidak bisa dibayangkan. Jangan disamakan dengan makhluknya. Allah berada di langit bukan berarti Allah butuh langit, butuh tempat, tidak. Ya, nah itu ibu berusaha untuk pahamkan kepada anak ya bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita. Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zalzin dari Kelurahan Malini. Sesuai penjelasan Ustaz tadi bahwa bencana itu diturunkan karena dosa-dosa manusia. Pertanyaan saya Ustaz, yaitu apa bencana yang menimpa kami ini merupakan suatu ujian atau ini adalah azab bagi kami ya? Baik, Pak. Terima kasih Pak. Silakan Ustaz. Bencana yang menimpa apabila itu mengenai orang yang beriman, ujian. Tapi kalau itu yang kena orang yang tidak beriman, adab. Buat orang yang beriman ya ujian, musibah. Tapi kalau untuk orang yang tidak beriman, adab. Dan Bapak harus pahami, Pak, umat Islam ini umat yang disayangi oleh Allah. Rasulullah bersabda, ummati ummatun marhumah, umatku umat yang disayangi oleh Allah. Laisa laha adabun fid dunya wa innama adabuha fil laisa laha adabun fil akhirah innama adabuha fid dunya bil fitan waz zalazil wal qatl. Umat Islam ini, kata Rasulullah, umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Mereka tidak diadab di akhirat, tapi adabnya hanya di dunia saja. Dengan apa? Dengan gempa bumi, dengan dibunuh, dan yang lainnya. Sekarang, Pak, ada orang yang beriman kepada Allah, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah. Dan Allah ingin masukkan dia ke surga, tapi masalahnya dia banyak berbuat maksiat. Allah ingin masukkan dia ke surga, tapi masalahnya ini orang banyak berbuat maksiat. Maka Allah berikan siksa dulu di dunia supaya ia tidak disiksa di mana? Di akhirat. Bukankah itu kasih sayang Allah? Sayang berarti. Makanya saudara-saudara kita yang mendahului kita yang beriman kepada Allah yang terkena gempa dan yang lainnya, saya katakan mungkin mereka sekarang sudah mendahului kita ke surga. Allah sudah maafkan mereka, sudah Allah ampuni dosa mereka. Ketakutan yang dahsyat di saat melihat gempa itu saja sudah menggugurkan dosa-dosa mereka, Pak.
Rasulullah sabda, "Ma min musibatin tusibul mu'min syaukah fama fauqaha illa kafarallahu biha khataya." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, dalam satu riwayat yang lain berupa kesedihan, kegalauan, kelelahan, keletihan, kekhawatiran, ketakutan, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosanya tersebut. Di saat Bapak ketakutan melihat dahsyatnya ya gempa, demikian pula ya yang lainnya, itu saja sudah cukup menghapus dosa-dosa. Alhamdulillah. Makanya umat Islam ini umat yang disayangi oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dan satu pertanyaan terakhir untuk ibu-ibu, kami persilakan sesuai dengan tema yang sedang kita bahas. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jazakallah khairan Ustadz. Ini kan kita tahu di keluarga saya ini ada yang lahir bulan Safar. Kebetulan sekarang bulan Safar. Saya selalu buatkan itu acara mandi Safar. Dimandi dengan kembang, lalu bikin ketan. Apakah ini termasuk perbuatan syirik, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketahuilah Bapak sekalian, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang keutamaan bulan Safar. Dan bahwasannya keyakinan yang mengatakan Safar itu bulan sial itu sama sekali bukan dari Islam. Safar bukan bulan sial. Ia hanyalah waktu yang Allah telah takdirkan pasti berlalu. Maka kewajiban ibu jangan membuat ritual sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum ibu berbuat, tanyalah dulu, ada enggak contohnya di Rasulullah? Ada enggak Imam Syafi'i dan para ulama melakukan seperti itu? Mereka para ulama lebih tahu daripada kita. Maka dari itu Bu, ya sepanjang atau sependek pengetahuan saya, yang ibu lakukan itu tidak ada dasarnya sama sekali dari syariat Allah, dari Rasulullah SAW. Apalagi ibu punya keyakinan bulan Safar itu begini dan begitu. Misalnya bulan Safar itu bulan sial. Ini termasuk syirik. Karena disebutkan dalam hadis at-tiyaratu syirik, menganggap sial dengan sesuatu itu syirik, kata Rasulullah. Ibu misalnya menganggap sial bulan Safar karena Safar ini takut kena kesialan. Atau misalnya ibu menganggap sial dengan angka tertentu, kalau angka 4 sial atau angka 13 sial. Ini termasuk syirik, Pak. Maka tidak boleh, kesialan semuanya dari Allah. Dan kita tidak boleh membuat ritual-ritual tertentu kecuali dengan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ahmad dari Kelurahan Kabonga Kecil. Ustaz, yang kami ingin tanyakan ada hubungannya dengan gempa bumi ini. Kan banyak yang meninggal. Ya, tadi kami ingin tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya untuk menguburkan jenazah pada saat korban itu? Apakah disamakan dengan pada saat jenazah yang biasa atau bagaimana? Kami mohon penjelasan dari Ustaz. Terima Terima kasih. kasih Bapak. Silakan Ustaz. Apabila jenazah itu masih bisa untuk dimandikan, mandikanlah. Kafani, sholatkan, kuburkan. Tapi kalau ternyata secara misalnya medis dokter mengatakan ini takut malah menimbulkan mudarat karena ada virus dan yang lain-lain dan juga sulit untuk kita lakukan, maka kaidah usul mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan mendatangkan kemudahan. Iya. Kadang karena mayat itu sudah lama, akhirnya dikhawatirkan akan menimbulkan apa? Virus, penyakit dan yang lainnya, dan terkadang juga sulit sekali untuk kita urus.
Maka yang seperti ini ya sudah dikuburkan saja. Iya. Tapi boleh nggak kita sholat gaib untuk mereka? Boleh. Ya, karena mereka kaum mukminin, kaum muslimin yang meninggal dunia. Boleh kita sholat gaib, boleh. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW ketika mendengar Najasyi meninggal dunia, Rasulullah mensolatkan di kota Madinah dengan sholat gaib. Ya. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Dan pertanyaan terakhir yang disampaikan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.